Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU/USD pasca FOMC tadi malam ataupun dini hari tadi. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya memerlukan video market review dan yang ingin mengetahui bagaimana perjalanan XAU/USD tadi malam atau yang kemarin dan sampai saat ini per video saya buat. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam chartnya. Kita di sini pada saat hari ini ya, kita recap dulu apa yang terjadi pada tadi malam ya. Ini teman-teman jangan lihat dulu harga sekarang ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi beberapa jam kemarin, beberapa jam yang lalu ya. Kita lihat dulu bahwa berita kemarin malam itu kita ada berita ADP non-farm employment change dan juga berita ISM services PMI. Yang dimana kedua berita ini sebenarnya dapat memberikan dampak lumayan untuk di USD. Pertama kita ada dampak dari ADP non-farm employment change yang dimana kita tahu ini keluar di jam 8.15. Di jam 8.15 kalau kita lihat ini kita ada penurunan dari XAU/USD ya. Di jam ini ya, di jam 8.15 ini ya, yang ini dimana kita lihat bahwa untuk dari segi ADP non-farm itu meningkat dari 142.000 menjadi 296.000 ya, lumayan banyak naiknya. Oleh karena itu kita melihat pergerakan gold sempat turun ke bawah tapi akhirnya dia naik balik ke atas lagi. Lalu untuk dari segi services PMI itu sebenarnya meningkat dari 51,2 ke 51,9 ya, meningkatnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 0,6 aja ya, peningkatan 0,6 dan itu keluar di jam 10 malam. Dan kalau kita lihat di jam 10 malam itu berbanding terbalik ya, sebenarnya ini kalau kita lihat dari segi services PMI ini kan meningkat dari 51,2 menjadi 51,9, itu seharusnya meningkat dan itu bisa meningkatkan indeks dolar. Tetapi apa yang terjadi ketika di jam 10 malam pergerakan indeks dolar itu turun dan menyebabkan pergerakan gold itu naik dari 2012 ke 2021. Nah, yang kemarin juga dimana kalau teman-teman ingat saya ada garis area ataupun area support become resistant yang ada di sini, yang ada di di harga 2025 ya. Saya juga ada pasang itu 2025 ya kan, jika teman-teman lihat. Jadi karena berita ISM services PMI-nya di sini harga kemarin hampir sempat menyentuh 2025 ya, dan menjelang FOMC ya, menjelang FOMC di jam 2 pagi dari setelah berita ISM services PMI gitu membuat pergerakan XAU/USD itu menyentuh 2025 ya. Teman-teman bisa lihat bahwa harga itu menyentuh 2025 dan pertama dia muter ya, dia berusaha untuk close di atas 2025 ya sampai di jam 1 pagi tadi. Dan ketika FOMC keluar ya, data daripada suku bunga itu memang benar naik sebanyak 25 basis point ya, berarti sekarang suku bunga di Amerika itu dari 5% menjadi 5,25%. Berarti memang kenaikan sebanyak 25 basis point. Dan kalau kita lihat pada saat jam 2 itu keluar, pergerakan indeks dolar itu sempat meningkat ya, dari yang turun kemudian meningkat, dan itu juga berpengaruh ke gold. Yang dimana kalau kita lihat di jam 2 pas ini, kita melihat adanya bentuk doji di sini ya, yang dimana harga turun kemudian naik kemudian turun lagi sekali ya, dan menciptakan doji di sini. Tetapi hal yang sedikit berbeda ditunjukkan pada saat press conference ya. Pada saat press conference di sini itu saya mau kasih beberapa alasan kenapa harga gold itu setelah press conference itu naik sampai di atas 2025 ya. Bahkan 1 jam berikutnya itu di jam 3 ya, di jam 3 pagi tadi itu naik sampai ke 2034 ya. Karena apa yang dikatakan oleh Jerome Powell itu adalah untuk saat ini ya, kemungkinan kita mempertimbangkan akan menghentikan kenaikan suku bunga, dan untuk misalnya jika diperlukan ada kenaikan suku bunga lagi, maka kita perlu memperhatikan data-data yang ada, bukan sekedar langsung
menaikkan suku bunga, lebih kepada data independen ya. Lalu yang terakhir adalah Jerome Powell mengatakan saat ini inflasi sudah mulai perlahan turun dan apa yang dilakukan oleh The Fed sudah mulai terasa berhasil. Oleh karena itu diperlukan untuk saat ini suku bunga di US sepertinya akan ada penurunan ya. Akan ada penurunan, lalu diperkirakan juga, lalu ada pertanyaan juga dari kemarin ya. Ada pertanyaan yang ada, jika memang suku bunga jika inflasi itu masih tinggi ya, jika inflasi itu masih tinggi tidak sesuai target The Fed, maka kemungkinan suku bunga masih akan tetap naik ya, kemungkinan. Tapi itu perlu data dependen. Maksudnya data dependen itu adalah perlu melihat semua data-data yang ada, apakah memang benar inflasi itu masih tinggi dan memang diperlukan kenaikan suku bunga atau tidak ya. Berbeda halnya dengan apa yang sebelum-sebelumnya, yang dimana The Fed itu pasti menaikkan suku bunga secara terus-menerus di setiap meetingnya. Untuk saat ini di next meetingnya itu agak sedikit ragu-ragu ya, dalam hal menaikkan suku bunga seperti itu ya. Jadi alasan untuk adanya tidak ada kenaikan suku bunga lagi dan juga inflasi yang berhasil turun, dan faktor terakhir adalah kemungkinan adanya pemotongan suku bunga nanti di bulan 9 atau bulan 10 2023. Pokoknya menjelang akhir tahun 2023 diperkirakan ya, kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga oleh The Fed. Dari yang 5,25 sekarang kemungkinan akan turun menjadi 4,75 ya. Bisa seperti itu kemungkinannya ya. Itu sehingga kalau kita lihat harga itu dari gold sempat naik. Nah, jika teman-teman sadar tadi pagi ini kalau dilihat ada gap ya. Dan di beberapa broker mungkin ada gap dan juga ada yang tidak ada gap. Selain beritanya ada FOMC tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi dan sebagainya, ada satu berita lagi yang membuat alasan gold itu kenapa sempat terbang sampai ke harga 2081 ya. Sempat terbang sampai ke 2021 karena jika teman-teman cari ya, ini saya ada berita di investing.com ya, yang dimana salah satu bank regional di Amerika yaitu PacWest Bancorp itu sedang mengalami yang namanya masalah finansial ya, masalah kesehatan finansialnya, yang dimana saham daripada ini PacWest Bancorp-nya ini ya, itu mengalami penurunan hampir sebanyak 50% pada saat trading session kemarin di Amerika ya. Bahkan jika teman-teman cari di Google sendiri, silakan ketik PacWest Bancorp, itu pasti beritanya masih hangat banget ya, yang dimana banyak mengatakan bahwa ini contohnya di CNBC ya kan, PacWest falls more than 50% ya kan. Ini salah satu bank regional di Amerika yang dimana kesulitan dalam hal likuiditas ya, oleh karena itu ada pertimbangan akan ada consider possible sale di sini ya, adanya penjualan dari bank tersebut ya. Dan kalau kita lihat ya, ini kita cari di TradingView ya, kalau kita lihat di TradingView ini juga menjadi alasan kenapa gold itu sempat terbang ya, dan juga tadi pagi langsung loncat. Kalau kita lihat juga di sini PacWest-nya itu harga sebelum drop itu adalah di angka 9 dolar. Tapi pada saat trading session di Amerika dimulai itu sempat drop dari 9 dolar turun menjadi 5 dolar ya. Hampir 50% sebenarnya turunnya. Jadi oleh karena itu saat ini di Amerika sedang tidak baik-baik saja. Dalam artian itu adalah kembali lagi ada isu sektor perbankan yang mengalami finansial, kesehatan ataupun masalah finansial. Dari yang sebelumnya kita tahu itu ada apa kemarin ya, saya lupa itu namanya, yang SVB gitu ya. Ya, SVB ya. SVB, lalu juga ada kemarin itu Silicon Valley yang pertama, yang kedua ada Silvergate, lalu yang ketiga ada Signature Bank, lalu selanjutnya itu ada apa sih namanya, Credit Suisse ya, Credit Suisse, lalu yang terakhir sekarang ada PacWest ya, PacWest.
Jadi otomatis sekarang di Amerika sudah ada 4 bank yang terasa akibat The Fed terlalu banyak menaikkan suku bunga. Yang pertama ada SVB, Signature Bank, Silvergate, lalu yang sekarang ada PacWest. Untuk dari segi Eropa sendiri masih cuma ada satu, yaitu dari Credit Suisse ya. Jadi overall saat ini akibat banyaknya bank sentral menaikkan suku bunga ya. Akibat banyak bank sentral menaikkan suku bunga, terutama di Amerika sudah ada 4 bank yang menjadi permasalahan ya, dan berita baru kemarin adalah PacWest. Jadi menambah satu list bank yang menjadi permasalahan di Amerika saat ini. Oleh karena itu kita melihat pergerakan gold meningkat lumayan tinggi sampai ke 2081. Jadi untuk detailnya, untuk analisa XAUUSD pada hari ini, teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena nanti akan saya bahas juga total di analisa hari ini untuk di XAUUSD ya. Jadi untuk di hari kemarin XAUUSD kita benar-benar sudah melewati 2025 ya, sudah melewati 2025 dan sudah melewati banyak semua halangan. Jadi otomatis kita juga bisa melihat bahwa di hari kemarin ya, hari Rabu, kita juga melihat adanya bullish power sangat luar biasa besar. Dan untuk hari ini teman-teman jangan sampai ketinggalan, kita akan bahas total di XAUUSD analisa hari ini ya. Karena harga sekarang di XAUUSD itu adalah harga yang menarik. Kenapa menarik? Nanti kita bahas di analisa XAUUSD pada hari ini. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk market review XAUUSD pasca FOMC tadi malam. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.